Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran PPKN kelas 10. Nah, semoga kalian semua, anak-anakku, dalam keadaan sehat walafiat. Oke? Ya. Nah, mereview untuk minggu yang kemarin ya. Sifat, hakikat, hak negara mencakup. Jadi sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan bahas semua ya. Nah, yang pertama sifat hakikatnya mencakup. Yang pertama sifat memaksa. Nah, negara mempunyai sifat memaksa, yaitu dengan demikian negara memiliki kekuatan untuk memaknai kekuatan fisik secara legal. Jadi memaksa warga negara untuk mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan. Lalu sifat monopoli, di mana negara mempunyai hak tunggal menetapkan tujuan bersama dari rakyat ya. Jadi negara memonopoli, monopoli itu menguasai ya, serta sifat pencakup semuanya. Karena kita negara republik, yaitu negara yang berdiri sendiri ya. Nah, yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi sifat hak warga negara ini, hak negara ini mencakup untuk semua kalangan warga negara Indonesia, baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, tua, muda, itu semuanya sama, haknya sama ya. Selanjutnya kedaulatan. Kedaulatan ini berasal dari kata daulah bahasa Arab, sovereignty bahasa Inggris, sovereignty bahasa Perancis, supremus bahasa Latin, dan sovranita bahasa Itali, yang artinya kedaulatan adalah sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Nah, menurut Jan Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi, yang namanya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum suatu negara. Nah, menurut si Jan Bodin mengatakan bahwa kedaulatan dibedakan atas yang pertama kedaulatan dalam, ya. Kedaulatan dalam ini apa? Yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara yang melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional dalam negeri. Contohnya, yaitu kalau fungsi ke dalamnya hak pemilu, hak mengatur pajak, mengatur pemilu, dan mengatur pembangunan, ya. Menurut si John Bodin. Nah, lalu hak yang kedua, kedaulatan yang kedua, kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan tertinggi bagi suatu negara yang melaksanakan fungsi negara dalam urusan internasional atau luar negeri. Contohnya, kerjasama internasional. Kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral. Kalau bilateral oleh dua negara. Kalau multilateral 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, menurut J.W. Gardner mengatakan kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, antara lain eksklusivitas, yaitu berarti tidak ada kekuasaan yang lain yang menyainginya. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Lalu menurut dia kekuasaan itu tunggal. Tunggal itu kekuasaan merupakan satu-satunya atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lainnya. Nah, selanjutnya tidak terbatas. Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Ya, lanjut.
Nah, selanjutnya macam-macam kedaulatan. Macam-macam kedaulatan di sini ada 5. Kedaulatan Tuhan, ya. Nah, di sini kedaulatan Tuhan yaitu tentang mengajarkan warga negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan yang Maha Esa, asal dari segala sesuatu, ya. Selanjutnya adalah kedaulatan raja, ya. Kedaulatan raja itu adalah kedaulatan yang berkembang atau yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan rajanya. Nah, selanjutnya ada kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah kedaulatan yang bersumber yang merupakan lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Nah, teori kedaulatan hukum di sini kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini merupakan kedaulatan tertinggi yang ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Nah, di sini ada 2 bagian pengakuan kedaulatan di negara lain. Yang pertama ada kedaulatan berbentuk de facto. De facto ini bersifat tetap, ya. Hal ini berarti pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Berarti de facto itu tetap. Nah, selanjutnya ada tetap dan sementara. Nah, selanjutnya ada mohon maaf ya. De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti pada kenyataannya atau pada praktiknya. Nah, pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada, fakta yang sesungguhnya nyata tentang berdirinya suatu negara. De facto itu pengakuan secara mutlak, ya. Selanjutnya de jure. De jure ini pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menganut sistem presidensial, ya. Dulu ya, presidensial itu segala sesuatu ditentukan oleh presiden. Jadi presiden punya kekuasaan penuh, ya. Indonesia juga menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power, penyaluran kekuatan kekuasaan. Penyaluran kekuatan penguasaan. Selanjutnya. Nah, ada variasi sistem pembagian kekuasaan, ya. Variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Presiden sewaktu-waktu dapat memberhentikan MPR, ya. Maaf, Presiden dapat diberhentikan oleh MPR sewaktu-waktu jika Presiden melakukan kesalahan atas usul dan pertimbangan DPR. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi majelis tertingginya adalah MPR. DPR adalah Dewan Penyalur Aspirasi Rakyat. Presiden hanya bisa diberhentikan oleh MPR. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan persetujuan DPR. Ya, DPR merupakan wakil juga dari rakyat, ya. Nah, selanjutnya presiden dapat mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan dari DPR, ya, jelas. Lalu ada parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dalam fungsi anggaran. Nah, di sini ada pembagian kekuasaan, ya. Kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif,
eksaminatif dan moneter, ya. Bentar. Di sini kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Legislatif itu kekuasaan membentuk undang-undang. Lalu ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang. Legislatif membuat, eksekutif melaksanakan. Lalu di sini kekuasaan yudikatif. Yudikatif di sini kekuasaan mempertahankan undang-undang, ya. Lalu ada kekuasaan moneter, ya. Moneter ini biasanya kekuasaan dalam kebijakan kekuasaan kebijakan moneter, ya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran atau sistem stabilisasi rupiah, ya. Lalu ada kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang memeriksa, mengelola, dan bertanggung jawab pada keuangan. Ya. Nah, selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini maksudnya pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintah. Ya, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 1 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas beberapa kabupaten kota yang setiap kota provinsi kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang, ya. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi penerapan asas desentralisasi. Desentralisasi itu dari kota ke desa. Nah, selanjutnya ada pemerintah daerah, ya. Lanjut. Nah, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK. Kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian. Ketentuan mengenai menteri diatur dalam bab 5 tentang kementerian pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. Pembentukan dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi, tugas seorang menteri adalah membantu pekerjaan presiden, ya, tugas utamanya. Nah, di sini ada klasifikasi kementerian di Indonesia. Yang pertama, Kementerian Kelompok 1, ada Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri siapa? Retno Marsudi, ya, Kementerian Dalam Negeri, ya. Siapa? Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Selanjutnya Menteri Agama, Fahrul Razi, ya. Menteri HAM, Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kemendikbud, Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Menteri Kesehatan, ya, itu Kementerian Kelompok 2, ya. Menteri Kesehatan, ada Dr. Terawan. Menteri Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi,
Kementerian PUPR, ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Perhubungan, ya. Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kelautan, Kementerian Desa yang Tertinggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, yang ketiga adalah Kementerian Kelompok 3 ada Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pariwisata, Erick Thohir, ya. Bukan, Wisnu Tama, maaf ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Yasona Lauli, Kementerian Olahraga, Kementerian Sekretariat Negara. Nah, ada LPNK, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Menteri Koordinasi di bidang perekonomian, ya. Di sini berhubungan bagi BPS, Badan Pusat Statistik, Bappenas, BKPM, ya, berhubungan, ya. Jadi perekonomian berhubungan dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan berhubungan dengan Lemsanek, ya. Kementerian Dalam Negeri berhubungan dengan BPN. Kementerian Kesehatan berguna bagi BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selanjutnya Menteri Pendidikan bagi Perpustakaan Nasional, ya. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi bagi LAN, ya, LAN, BKN, ini kepegawaian negara, ya. Lalu ada Menteri Lingkungan berguna bagi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi berguna bagi LIPI 8 dan BPT. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berguna bagi BKKBN, Keluarga Berencana, gitu ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk tugas, saya menugaskan untuk kelas 10, baik IPA maupun IPS. Tugasnya adalah tuliskan Kabinet Kerja Kementerian Joko Widodo periode 2019 sampai dengan 2024. Jadi menterinya Joko Widodo mulai dari ini. Nah, ini ya, mulai dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keagamaan. Nah, seperti itu. Tulis nama menterinya. Contoh aja. Contoh ya, Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Retno siapa gitu ya, saya lupa. Nah, kalian tulis ya. Kalian tulis di buku, nanti boleh kirim di email, kalau enggak di WA. Kalau nanti saya masukkan di Classroom, ya tulis saja di tugas di Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.